Oke, shalom semua. Shalom Halo, guys. mantap, mantap. Ya, Silakan ya. thank you. Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang, Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu lah, tapi itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Jadi ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gerejanya dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah, karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka ruwet, terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab, Bang Edis, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Nggak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa ulangan 6 mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa. Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 konsili pertama di Konstantinopel mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu nginjili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini? Kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya, untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya, lagi-lagi kita belajar ya teman-teman ya. Nih, ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan oh kelihatan ruwet. Enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita. Karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi. Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod-Heh-Vav-He. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod-Heh-Vav-He. Karena ini gelar, akulah aku, Ehyeh, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah itu adalah transenden. Tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah. Di dalam dirinya, sang Bapa ini memiliki firman, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi, dua kata Yunani, theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta, pikiran, Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firmannya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman dan Roh Kudus, Bapa, firman dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah.
Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini, Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firmannya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan roh kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan, pada hari ini kamu kuperanakkan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman muslim, bahwa Bapa itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini, Bang Edis, nggak ada hierarki. Tetapi ketika kita mulai bicara kristologi, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah menjadi manusia, maka firmannya sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni, sang firman yang adalah Allah ini, menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan, Yesus adalah Mesias. Mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di pernyataan, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Gitu. Baik. Ya. Kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya Tuhan semesta alam, sang pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada sang Kristus itu, sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan dia. Artinya kita harus hidup seperti dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi ya puji Tuhan lah kalau nggak mengatakan. Tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat. Sekarang enggak ya? Enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Sang Mesias itu, lalu Mesias, sang Mesias. Lalu dia baca Alkitab. Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah. Artinya apa? Nah, kalau begitu ya bawa ke Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi
tunggal Bapa. Loh, lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika ya, bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya makanya nih, Bang Edis, misalnya, semua, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sumbernya dari sini, dari Alkitab ini. Oke, baik. Bukan dari yang lain-lain. baik, oke. Misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu. Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya. Suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan. Begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu, termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal konsep-konsep begini 3 terus 1. Kalau dia nggak percaya, berarti dia nggak percaya, Bang. Berarti Idris. tidak diselamatkan ya. Sekalipun Berarti dia nggak hidup, percaya. sekalipun dia hidup meneladani Kristus, dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan, yang dari Tritunggal itu kan. Saya tidak lihat kata itu nggak bisa Tritunggal Elia di dalam. dilepas. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Karena Tritunggal gini, di dalam huruf Tritunggal tidak pernah saya dalam 1 temukan. Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane koma? Ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada Bukan, saya tiga tidak yang bilang, memberi kesaksian. saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini bukan begini El ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya ada bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Langit dan bumi. Di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh, bukan ini. Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Jadi nggak sembarang buka. Bentar. Langit dan bumi. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya. Ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Sampai Bunda. habis. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya karena bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh. Jadi jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan.
Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Nah, jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia menganggap nggak terima itulah. Dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet-mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh, dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu, tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu. Iya kan? Ya, saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu enggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri. Mereka pergi ke gereja yang terdekat. Aku jadi Kristen ini gimana caranya? Aku pergi ke gereja. Lalu dia dengarlah khotbah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh, katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Kamu jadi Kristen harus dibaptis ya, oke. Dibaptis, dia hanya kenal Yesus, lalu Anda tidak memberitahu dia tentang Tritunggal. Lalu kemudian dia dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, lalu Anda tidak menjelaskan itu. Apakah dia bisa disebut beriman dari apa yang dia tidak ketahui? Gak mungkin. Baik, kalau penjelasan saya begini. Misalnya penjelasan saya begini, El. Ini pengalaman saya nih. Saya cuma jelasin gini aja yang simple. Saya cuma simpel gini aja. Anak di situ seperti penjelasanmu yang pertama. Anak di situ bukan berarti dia kawin terus punya anak, enggak. Anak di situ artinya relasi, seperti kayak saya anak Indonesia, ya kan? Saya dengan bapak saya begitu, saya anaknya begitu. Artinya ada hubungan yang spesial begitu. Nah, ketika dia saya nangkep kata dia, Yesus sebagai anak begitu, dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut, misalnya dia menerima Yesus sebagai sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladani oleh Yesus. Tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal. Konsep-konsep yang seperti itu. Dwinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan. Mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan, saya tidak akan menjadi hakim atas orang itu. Nah, kalau saya, orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan saksi Yehova, tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus hidup, saya berani mengatakan dia akan diselamatkan. Tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis union. Menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian, apakah kita apakah kita menyayangkan begitu saja para martir yang telah mati mempertahankan iman kita ini? Maksudnya? Ya, para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu. Kenapa mereka maksudnya begini? Maksudnya begini, kenapa mereka maksudnya mati? Ya, mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa?
dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana? Mereka Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya aja. Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Oke, ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada harinya beriman kepada Yesus, Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil, yang hidup, Ya, yang Yesus. hidup setaat kepada Bapa di surga. Oke, Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak atau gimana? Kalau di Nah, situ Anda harus bukan jelaskan itu yang dong. saya maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada Itu turunan kepribadian lain sebagai gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya 2 kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapakku, Bapamu. Akulah dia, anak Allah. Dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang membaca itu, lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini. Lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup Ya seperti tetap Tuhan teladan. yang akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, kalau Tapi tugas kita, Bang kalau seperti itu Edis, jawabannya saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu kalau tidak percaya Trinitas, Tritunggal katanya masuk neraka. Itu tadi. saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di mana? Coba kamu tunjukin. Kamu Tadi ketika kita No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? Ya, masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau Jadi misalnya jangan saya tidak, berorientasi. kalau misalnya dia tidak Gini, saya Bang bebani, Edis, jangan misalnya dia tidak saya berorientasi. bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur Kalau dong. menurut saya enggak loh. Kalau saya Nggak bilang boleh begini. gitu. Kenapa? Gini. Ya, Bang, mungkin di tugas situ bedanya kita, El. Kalau saya tugas begini, kita El. itu Begini kalau sedikit ya, sedikit. Bentar. Kalau saya Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang. Poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, Oke, bukan. baik. Karena jumlah itu bukan orientasi. Yang ngejadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Oke. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, Kan El. nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan El ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu negatif, tapi ambil ini sebagai sesuatu yang positif, kalian sendiri akan mengambil kesimpulannya. Gini El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal, ini kita Saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mau ngambil bukan haknya gini, Tuhan. maksud saya begini. Menurutmu El, menurutmu yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Wanes, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, menurutmu yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El? Jadi keduanya.
Ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, Harus maksud gitu. ya, maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya bilang begini. Tritunggal sedikit El, biar saya lanjutin lagi. Nanti bisa tanggapi. Gini. Menurut saya ya El ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi. Lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus? Atau malah kita ini mirip sama itu, tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu? Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Oneness kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Kamu harus paham duinatur nih. Menurut saya orang nggak ngakuin itu, menurut saya nggak masalah kok. Saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya tidak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya tidak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka salah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus saya nggak setuju. Ya, makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan, bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini, bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka. Karena apa yang mereka imani itu. Menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawabkan. Petrus mengatakan apa? Berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku. Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus,
kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini, bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena Bukan. penjelasanmu begini Dalam hal itu saya setuju, seolah-olah. El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya Oke, selesaikan ya. Silakan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita Baik. tidak punya otoritas. Baik. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi El ya. Jadi, jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika Abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. ya maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit El. Gini Bang, gini. Ketika dia udah jadi Kristen berkembang ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itulah iman yang bertumbuh. saya tidak mengatakan itu, El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Ya, harus harus dong. harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham Kalau apa dia namanya mendalami hipostasis. imannya, Bang, kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru Menurut awal kenal saya, Tuhan, makanya mungkin, gantian El. Tadi kan makanya- kamu udah bicara. Ini maknanya begini El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, Tetapi, dalam di situ kita mungkin kalau mau berbeda. jadi, kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah, sikap kita kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak imannya kalau dia Iman nggak yang bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yang Yesus yang ada merendahkan dalam dirinya, Bible. kan? Iya, yang merendahkan Iya, dirinya, yang taat yang kepada Bapa di walaupun dalam surga. rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua enggak itu? Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu hipostasis union, kemudian duinatur, itu yang nggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Itu Oke, hanya kita kasih contoh, Bang. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh El. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte.
Ya. Sekarang begini, kita Oh, kasih nggak contoh. boleh gitulah. Memang Kita kasih itu contoh. otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini, El. Misal nih, ada seseorang berpaham oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu. Tapi dia berpaham oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Nggak apa-apa kalau Bang Edis mau Ini jadi menurut hakim saya. buat mereka, nggak apa-apa. Bahkan, Nggak apa-apa. bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Nggak peduli dia mau berpandangan seperti apa. Karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang dikatakan kosmik. dalam Alkitab. Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan, nggak lebih dari situ kok. Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita pertanggungjawabkan ini artinya apa? Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Bedakan belum mengerti dan tidak mau mengerti. Nah, ini di sini, oke. Sekarang kita harus sampai kesimpulannya. Belum mengerti itu kan versimu, begitu, versimu. Nah, saya pun juga punya versi seperti itu. Misalnya nih kepada Mikana. Saya mengatakan bahwa versinya dia belum paham itu. Kalau Yesus itu bukan Bapa. Tapi versinya Mikana lain. Edis belum paham itu. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kita punya versi masing-masing nih. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan di situ. Yang saya maksudkan ini begini. Inti daripada kekristenan adalah bahwasanya supaya setiap orang menundukkan diri takluk kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, sehingga orang tersebut harus serupa dan segambar dengan Dia. Menurut saya di situ inti kekristenan. Oke, kalau jangan serupa dan segambar dengan rupanya Mahmudin. Cuman begitu. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau itu menurut Bang Edis, biar jadi Tuhan yang atas hakim Bang Edis. Tetapi apa yang kita sampaikan ini gini, saya tidak menambahkan apapun dari yang saya jelaskan selain daripada apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan Bapak Gereja. Itu aja. Saya percaya saya nggak lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Saya nggak lebih paham siapa Yesus itu lebih daripada Yohanes, Polikarpus, Ignatius, dan lain sebagainya. Saya nggak lebih tahu tentang dia yang hidup 2000 tahun lalu, yang hidup 2000 tahun sekarang daripada murid-muridnya Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, firman hidup yang kami dengar, yang kami raba, dan kami ini dan lain sebagainya, itulah yang kami beritakan kepada engkau, agar sukacitamu menjadi penuh. Maka apa yang dituliskan Rasul ini kepada murid-muridnya, termasuk pengajaran Tritunggal, termasuk pengajaran hipostasi dan lain sebagainya, itulah yang kita teruskan hari ini. Masalah Bang Edis mereka nggak mengerti ini lain sebagainya, itu hikmat kita. Hikmat kita bagaimana? Hikmat kita bukan meniadakan kebenaran ini, tetapi menolong mereka untuk mengerti hal ini. Itu yang perlu modal itu yang perlu ada pada kita. Jadi ibaratnya begini,
kita tahu nih suatu dalam peperangan ya, karena kita berapologi dalam peperangan. Kita tahu musuh kita ini besar, kecil atau gimana. Ketika dia musuh kita ini adalah orang yang kecil, maka kita lihat kita hanya menggunakan senjata ini. Ketika dia besar, kita harus gunakan senjata yang seperti ini. Begitu juga dalam penginjilan. Kalau kita lihat dia kira-kira sulit mengerti tentang Tritunggal, nggak apa-apa, maklumi aja dulu. Nanti kemudian ketika dia sudah menjadi Kristen, kita jelasin. Atau mungkin ada orang berpolemik tentang Tritunggal. Jangan katakan Tritunggal itu nggak ada. Tritunggal itu ketong sampah, nggak boleh. Tapi justru kamu yang nggak tahu Tritunggal. Kamu Tritunggal itu apa? Oh, Tritunggal itu 3 Tuhan. Ada Maria di dalam, seperti perkataan teman-teman dari Mahmudin. Mereka mengatakan Maryam Bapa, Maryam Allah, dan Isa. Itulah Tritunggal. Mereka tersandung karena apa yang ada dalam iman mereka sendiri, maka tersandungnya mereka ini harus kita jelaskan dengan apa yang benar yang ada pada kita. Itu yang disebut dengan hikmat untuk dapat memilah-milah mereka ini. Bukan meniadakan, bukan menghindarkan pengajaran yang benar ini daripada mereka. Baik. Saya kira itu poinnya Bang Edis, antara Bang Edis dengan saya. Jadi kita gunakan momen ini untuk saling belajar. Baik saya maupun Bang Edis. Bagaimanapun Rasul Yohanes mengatakan, saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan, silahkan. Silakan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya. Wahyu 22 ayat yang ke-18 ya dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang artinya adalah, kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini, maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Kak Bang Edis tahu nggak? Orang Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka. Bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca kitab ini bingung. Oh, ini kok Bapak, ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah, ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah, kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak akan kebingungan. Saya yakin itu. Jadi Bang Edis dan saya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama ya? El. Oke, penutup dari saya juga ya. Di dalam saya lanjutin yang tadi, yang ayat yang kamu kutip juga itu kan, barang siapa yang menambahi maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengurangi maka akan dikurangi dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang ini dalam sudut pandang saya ya, Bible yang kita beritakan biarlah yang demikian itu adanya, tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat, ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib
Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Tritunggal. Itu menurut abang, tapi saya tegaskan Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan abang. Baik. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang menghakimi saya, dia yang menghakimi Bang Edis, dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Cuma doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis juga. Amin. Begitu juga doa saya juga. Kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke. Oke, saya rasa gitu aja El ya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan dibilang kita musuhan ya. El, kita musuhan El? Ya enggak lah. Wah, enggak. Cuma WA aku tadi enggak kau balas. Itu yang belum buka WhatsApp saya. Kok dia live tapi aku nggak dibales ya gitu. Belum. Padahal waktu itu aku telepon nggak kau angkat. Karena di sana siang, di sini malam. Jadi karena saya bangun tidur. Karena saya nggak lihat. Biasanya kalau aku telepon kau telepon baliknya aku. Oh iya, tadi telepon kah? Tadi belum saya cek. Oke, nanti saya cek ya, El ya. Oke, begitu El ya. Oke, teman-teman, jangan bilang kami musuhan. Kami di sini saling beradu argumen, beradu pendapat. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Doa dan harapan kita tetap kembali kepada kebenaran Allah. Jangan diri sendiri, enggak boleh. Bukan kepada Allah. Kebenaran. Kesimpulannya diambil kepada diri mereka gitu. Diri mereka yang mengambil kesimpulan gitu kan, sesuai dengan kebenaran seperti itu. Karena kebenaran nanti mereka kan saling mengklaim sendiri. Intinya kita punya satu harapan yang sama El, bahwasanya supaya semua manusia menundukkan diri kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya, sehingga dia karakternya mirip dengan karakter Yesus, tidak mirip dengan karakternya Mahmudin. Oke, saya rasa itu saja El ya. Tuhan berkati ya Bang ya. Sama-sama El. Oke, shalom. Selamat malam. Ya. Shalom ya.